Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga tetap baik-baik aja ya, meskipun saat ini keadaan pandemi lagi nggak bersahabat dan juga banyaknya hal-hal lain yang sedang terjadi di Indonesia. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jadi sebelumnya kita dari kelas psikologi politik dan kebijakan publik ingin mengangkat satu tema politik, yaitu tema di dalam olahraga. Sebelumnya kenalin, nama aku Ria Fitriani Nur Aziza. Nama aku Dia Putri Ananda Lubai. Dan aku Maya Safira. Oke, sekarang karena kita mau ngebahas tentang politik, kita mau mengangkat tema tentang ada nggak sih politik di dalam olahraga yang akan dipaparkan teori-teorinya, data-datanya oleh Dia dan Riesa. Silakan Dia. Oke. Jadi kita kali ini kan ngangkat peristiwa politik di dalam olahraga ya. Pertama kita paparin dulu nih untuk data-datanya. Nah, kali ini aku bakal maparin berdasarkan artikel dari kompasiana.com dengan judul inilah beberapa sebab prestasi olahraga di Indonesia kurang maksimal. Itu diposting pada September 2014. Lalu selain itu aku juga bakal maparin berdasarkan observasi dari pengalaman sampai saat ini menjadi atlet. Oke, kita mulai ya. Faktor-faktor yang menyebabkan prestasi olahraga di Indonesia menurun, itu yang pertama, di sini tertulis profesi atlet tidak atraktif, atau maksud atraktif ini tidak mempunyai daya tarik. Di sini dipaparkan bahwa pasca pensiun mantan atlet itu rata-rata tuh terlantar. Hal ini tuh membuat regenerasi atlet menjadi terhambat. Jadi bidang olahraga pun jadi sepi dalam peminat. Dan itu kalau berdasarkan artikel. Lalu kalau berdasarkan pengalaman, berdasarkan observasi dari pengalaman selama jadi atlet, ya ini benar banget. Kerasa banget sih. Jadi aku ada pengalaman itu pas SD. Jadi pas SD itu aku baru mulai. Jadi selama SD sampai SMP itu aku masih sekolah di sekolah umum. Nah, mulai dari SMP kelas 2 itu baru sekolah di sekolah khusus olahragawan. Nah, selama sekolah di umum ini itu banyak banget sih kayak dari guru atau dari pihak sekolah yang nggak setuju sama aku karena suka bukan kabur-kaburan dalam arti cabut-cabut gitu ya, kabur-kaburan izin untuk tanding, untuk latihan. Nah, di sini tuh suka ditanya sama guru, mau jadi apa kamu ikut taekwondo, emang bisa dijual medalinya? Jadi dari pandangan si guru-guru ini aja itu udah, lo nggak ada masa depan ikut taekwondo, ngapain sih, lagian lo setelah olahraga tuh bakal jadi apa lah juga, ya jadi cari-cari kerja juga, jadi orang biasa juga, nggak selama juga lo jadi atlet. Nah, di situ karena nggak ada dukungan ini, jadi peminat olahraga pun jadi sepi, jadi regenerasi untuk olahragawan pun juga kurang gitu, jadi sepi peminat, jadi intinya itu sepi peminat gitulah. Dan bahkan banyak juga orang yang karena udah digituin jadi aduh, gue iya juga ya, gue bakal jadi apa ya, sesuai dengan pengalaman aku yang aku sebutin tadi itu, karena nggak mendukung, karena mungkin ya nggak terbangun bersamaan dengan pendidikan. Makanya aku sih termasuk yang alhamdulillah ya, karena mulai dari SMP kelas 2 sampai SMA itu aku ada di sekolah atlet, sekolah khusus olahragawan. Di situ tuh emang kita di pendidikan iya, prestasi olahraga juga iya gitu. Nah, jadi mungkin seharusnya lebih dibanyakin pendidikan kayak gitu kali ya, untuk membangun prestasi olahraga di Indonesia ini. Tapi sekarang sih udah cukup lumayan banyak sih, di daerah-daerah juga udah mulai tersebar kayak pembinaan untuk atlet daerah gitu. Jadi sekarang ada PPLP, PPLPD gitu.
Terus lanjut, yang minimnya dana untuk pembinaan olahraga. Indonesia disisihan cuma 0,08%. Ini berdasarkan tahun 2014 ya. Itu pun belum dikurangi biaya operasional kementerian seperti gaji pegawai. Jadi ya mungkin cukup, tapi karena ada potongan-potongan gitu kali ya, jadinya membuat itu tuh semakin minim gitu dana pembinaan untuk olahraga. Tapi untuk sampai saat ini sih menurut aku sih lebih baik ya untuk dana pembinaan dalam olahraga. Cuman mungkin kurang tersebar untuk di daerah-daerah. Kalau berdasarkan pengalaman dan ini ya, observasi dan pengalaman aku sampai saat ini, untuk penyebaran dana pembinaan olahraga ke daerah-daerah tuh menurut aku sih masih kurang dan beda banget. Ya minim lah gitu untuk tempat latihan gitu-gitu, jadi kurang juga gitu dalam bentuk untuk pembinaan olahraganya ini ya. Terus lanjut, di artikel bilang belum optimalnya keterlibatan berbagai pihak, terutama pihak swasta dalam pembinaan olahraga. Jadi di sini tuh dibilang pihak swasta di Indonesia itu mengaku nggak bisa membantu dengan maksimal para olahragawan atau pembinaan olahraga, karena olahraga di Indonesia ini pun belum berkembang gitu, belum berkembang dengan baik kan, belum menghasilkan untuk promosi yang baik gitu ke luar gitu kan. Tapi aku setuju juga sih. Jadi seperti contoh tuh kayak di Inggris, mereka Inggris atau Amerika ya, mereka pengelolaan olahraganya bagus di sana. Banyak juga generasi muda yang pengen mempunyai profesi sebagai atlet karena pengelolaan olahraga di sana pun juga bagus. Perusahaan swasta juga ingin bergabung menanamkan modalnya di negara itu gitu. Jadi ya olahraganya berkembang. Nah, emang dan menurut observasi dan pengalaman, aku setuju dengan ini, setuju banget. Karena emang masih kurang banget untuk sponsor di bidang olahraga ini. Mungkin ada beberapa cabur yang udah cukup lumayan sponsor dari pihak swasta gitu ya. Mungkin kayak cabang olahraga bulu tangkis, terus ya yang inilah yang sering banyak peminatnya gitu, sering orang dengar gitu kan. Tapi apa kabarnya dengan taekwondo nih, misalnya taekwondo itu sih sekarang sih udah lumayan ada beberapa, cuman masih kurang banget lah kalau dibandingin sama yang cabur lain gitu untuk sponsor. Sedangkan salah satu pendukung keberhasilan olahraga ya sponsor sih termasuk, karena kita perlu biaya. Dari taekwondo aja ya, kita tuh perlu tanding ke luar negeri. Tanding ke luar negeri kalau dari dana daerah atau dana dari negara sendiri untuk memberangkatkan atlet, misal atlet ada 20, cuma ada dana 15, terus 5 lagi apakah nggak diberangkatkan kayak gitu. Jadi biasanya sih emang kayak diatur lah. Jadi mungkin sekarang ini yang berangkat 15 ini, nanti gantian yang 5-nya berangkatnya next kejuaraan gitu. Atau ya sebisa mungkin ininya lah, sebisa mungkin pengurusnya mengatur ya. Tapi kan dengan kalau ada sponsor kan kita lebih enak ya untuk ngaturnya, untuk ngatur biaya atau ngatur untuk kita bisa tanding tryout mungkin lebih banyak gitu kan. Nah emang menurut aku emang di Indonesia ini emang masih kurang juga. Oke, nah yang kelima ini tuh ada sarana dan prasarana olahraga yang minim. Di sini tuh dibilang sarana dan prasarana di Indonesia itu kurang menjanjikan, kurang baik lah dibanding dengan negara lain gitu kan. Kalaupun ada sarana yang baik, itu pun hanya ada terpusat di
suatu daerah tertentu, misal di ibu kota gitu ya. Di sini kan kita tahu sarana dan prasarana kita udah lumayan ya. Ya seperti yang kita tahu, di Jakarta ini kan udah lumayan mendukungnya, seperti kita udah banyak gor-gor besar, udah ada GBK, terus udah dari dari kecamatan aja udah lumayan dibuat gor kecamatan, misal gor kecamatan Kelapa Gading gitu kan, itu udah bagus gitu. Terus apa kabar yang di daerah gitu? Jadi sarana dan prasarana olahraga yang minim ini sih menurut aku saat ini tuh di daerah-daerah sih yang harus diperhatikan, karena emang beberapa kali aku juga ke daerah-daerah itu beda banget sama yang di DKI gitu. Masih perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dan olahraga yang minim di daerah sih menurut aku. Dan itu pas banget. Nah, terus di artikel ini yang terakhir ada strategi, peran, dan prioritas dari pemerintah. Di artikel ini bilang porsi perhatian bagi olahraga itu masih kurang dibanding dengan bidang lain. Program pembinaan dan pengelolaan masih perlu disempurnakan. Jadi di sini pun dari upaya atlet dengan latihan keras, terus ada sponsor pun, bisa ada sponsor pun ini tuh harusnya dari pemerintahnya ini harusnya ada memberikan lebih perhatian lebih banyak lah untuk bidang olahraga ini, agar si pihak atletnya pun seperti poin pertama tadi gitu kan, dia tuh ngerasa wah di olahraga ini menjanjikan gitu, dan pihak swastanya pun juga untuk dia mau ngesponsorin juga dia juga ngerasa wah kayaknya cocok sih gue kalau nanam modal di olahraga ini gitu. Dan itu tuh harus dari pemerintahnya, harus membuat strategi dan peran gitu, dan memprioritaskan perhatiannya ke olahraga. Untuk dari artikel sih ada 6 itu ya, tapi di sini aku mau nambahin juga. Jadi nambahin poin itu berdasarkan observasi dan pengalaman. Di sini tuh selain ada keenam itu, aku lihat ada faktor suka dan tidak suka. Maksud aku suka nggak sukanya itu di sini tuh aku ngerasa dan banyak atlet juga ngerasakan ini gitu. Jadi mereka harusnya berpotensi jadi misal gitu ya juara internasional gitu lah, tingkat misalnya juara olimpiade, tapi karena mereka nggak pernah dikirim untuk tanding, mereka nggak pernah dikirim untuk untuk tryout gitu kan, jadi mereka ya stuck di situ-situ aja gitu, nggak ada perkembangan. Sedangkan untuk tanding, untuk tryout itu kan perlu biaya ya, sedangkan kita tuh mengandalkan dari pengurus ini gitu. Kadang suka ada faktor suka atau tidak sukanya itu dari pengurus ini, pengurus terhadap provinsi atau pengurus terhadap pelatih ataupun atlet. Jadi yang banyak kasus tuh gini, pengurus nggak suka sama atlet, ya udah atlet ini nggak dibawa untuk tanding atau tryout gitu. Jadi ya atletnya suruh latihan aja, atau ada pelatih nggak suka sama atlet tersebut gitu. Jadi nggak diberikan perhatian gitu atlet tersebut. Jadi ya udah latihan latihannya gitu, atletnya tanpa ditengok. Sedangkan atlet yang dia suka ya pasti dia perhatiin. Atau dari pengurus sendiri, kalau pengurus itu suka ya bakal dibawa tanding terus, bakal bawa bawa tryout terus gitu sih. Paling aku nambahin untuk ke-6 itu, aku nambahin di situ. Nah, dari peristiwa ini kita juga mungkin bisa analisis, terus kita juga kaitkan dengan
teori psikologi politik yang ada, biar lebih paham nih peristiwa politiknya sebenarnya tuh kayak gimana. Nah, selanjutnya ini bakal dilanjutkan oleh teman saya, Riesa. Jadi gimana nih, Riesa? Aku mau analisa dulu nih dari yang tadi udah dijelasin sama Nanda. Lumayan ya Nan faktor-faktornya, dan cukup sedih ya dengernya. Maksudnya kayak olahraga tuh dipandang sebelah mata juga di dalam politik. Iya, masih kurang lah untuk perhatiannya ya. Iya. Apalagi di faktor yang tadi itu yang keempat, masih banyak banget politisasi di dalamnya. Dan itu juga olahraga tuh jadi bukan tempat yang menjanjikan buat nanti kedepannya kita. Kayak kesana jenjang karir kita ketika kita di dunia olahraga tuh nggak akan jadi apa-apa gitu, seolah-olah seperti itu. Sedih ya. Iya. Padahal setiap anak bangsa berhak punya prestasi, khususnya juga olahraga. Kayak kamu Nanda kan punya pengalaman juga kan di atlet, lumayan menjanjikan juga kan Nan? Iya, benar. Oke, yang udah dijelasin dalam mata kuliah kita, psikologi dan kebijakan publik itu menyatakan bahwa politik itu nggak lepas dari bisnis. Dan juga dilansir dalam Tribun Sport, di mana ada mantan pebulu tangkis nasional itu Icuk Sugiarto yang bilang kalau misalkan penurunan prestasi olahraga yang dialami Indonesia ini disebabkan karena adanya politisasi. Ya udah tadi dijelasin juga sih sama dia. Dan juga juara dunia pun pernah bilang kalau misalkan tokoh nasional dan penguasa ini memanfaatkan olahraga sebagai kepentingan golongan. Itu benar banget kan? Iya. Kayak misalkan yang tadi di poin ke-7 itu nggak sih, Riesa? Jadi ya, dia faktor suka dan nggak suka. Mungkin yang dia suka itu yang dari keluarga, dari provinsinya aja. Jadi dia ngangkat provinsi itu aja gitu, atau dia ngangkat ya keluarga dia atau orang-orang dia gitu lah. Iya, pokoknya orang yang ahli bidang olahraga ini banyak digeser deh sama yang punya golongan kayak gitu, punya maksudnya kepentingan golongan. Dan juga nih kalau misalkan dari pasal 40 UU sistem olahraga ini kita tahu kalau misalkan orang yang punya jabatan struktural, jabatan publik itu untuk menjadi pengurus komite olahraga itu nggak bisa sembarangan kan kalau nggak salah. Cuman sayangnya peraturan yang ada itu jadi cuman peraturan aja, karena kerap kali tuh para struktural itu nggak pentingin itu dan sering banget melanggar. Dan olahraga itu masih aja ditunggangin sama beberapa pihak yang sangat banget berkaitan erat yang namanya politik. Kayak aku sering dengar ada kasus-kasus dalam pendanaan olahraga, ada yang dana yang diambil sama pejabatnya, padahal dananya misalkan harusnya berapa, cuma dikasih berapa buat atletnya. Kadang ada yang nggak dikasih buat mereka aja yang jadi penyalurnya. Tapi ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing sih. Saya yakin Indonesia bisa lebih baik ke depannya. Terus juga Haryo ada di sini, berdasarkan Haryo dibilang kalau misalkan nanti politik itu dibiayai melalui APBN atau APBD sesuai dengan UU. Tapi yang terjadi ya sebaliknya, kadang kayak gitu sih. Mungkin bakal dilanjutin lagi teorinya sama Maya. Oke, berarti tadi kan udah nih dijelasin data-datanya dari Riesa, terus ada pengalaman langsung juga yang dialamin sama dia. Kalau misalkan kita hubungin nih sekarang fakta-fakta yang ada dengan teori psikologi politik, maka dapat dikaitkan bahwa di dalam bidang olahraga pun terdapat politisasi kan, tadi udah dijelasin juga. Terus politisasi yang dimaksud di sini tuh apa sih? Sebenarnya politisasi yang dimaksud di sini itu kita mau ngambil salah satu istilah politik, yaitu politik oligarki, di mana politik oligarki ini adalah seperti yang kita ketahui merupakan suatu masalah yang sebenarnya mengakar nih di Indonesia sendiri sejak zaman dulu. Udah kita nggak akan lepas deh sama yang namanya istilah politik oligarki ini. Contoh simpelnya gini deh, kan dari zaman dulu itu pasti ada partai politik kan. Dalam sistem demokrasi modern kita nggak asing dengan istilah si partai politik ini sendiri, tapi secara teori di mana kalau partai politik ini harusnya sifatnya itu inklusif dan terbuka untuk umum. Jadi siapapun warga negara yang mau daftar atau mau ikut bergabung itu bisa. Tapi
seiring berkembangnya zaman di Indonesia, terus pada kenyataan yang terjadi di Indonesia bahwa partai politik yang ada di sini itu sangat rentan sekali disandra oleh berbagai kelompok yang memiliki kepentingan di dalamnya, sehingga dari yang partai politik ini tadi sifatnya itu inklusif menjadi eksklusif, bahkan cenderung feodal karena mereka ini kebanyakan diwarisi secara turun-temurun gitu loh. Biasanya keluarganya atau masih ada hubungan kolega dan segala macamnya kan, kita udah nggak asing lah dengan hal itu ya kan. Oke. Sekarang kita bisa dapat poinnya nih. Dan berarti salah satu penyebab melemahnya sistem demokrasi kita itu kan melalui partai politik yang contoh tadi aku ambil. Nah, di mana melalui partai politik ini terdapat cengkraman yang kuat oleh sekelompok orang yang mempunyai kepentingan tertentu, di mana sekelompok orang ini menggunakan kekuatan material untuk mendominasi struktur partai ataupun mengendalikan arah politik. Nah, fenomena ini bisa menyebabkan menimbulnya politik oligarki yang kita kenal dengan istilah politik oligarki. Aku mau jelasin tentang politik oligarki, di mana menurut Jeffrey dalam bukunya yang berjudul Oligarki adalah sebutan untuk sekelompok minoritas berbasis materi yang mengarahkan kekuatan materialnya secara politis untuk mempertahankan kekayaannya. Nah, biasanya orang-orang yang para tokoh yang mengedepankan politik oligarki ini, mereka ketika mendapati ancaman yang datang, mereka akan melakukan segala macam cara untuk bisa mengendalikannya. Biasanya melalui kekuatan pribadi atau supremasi hukum, atau bahkan mereka bisa melakukannya melalui kesepakatan bersama. Oke, terakhir. Jadi tadi setelah data-data yang udah disampaikan sama dia terus sama Riesa, kita bisa ambil kesimpulan di mana setelah dianalisis kan pertanyaan di awal adalah apakah ada ya politik di dalam olahraga itu sendiri. Udah dijelasin nih sama dia, terus udah dialamin dia secara langsung, terus data-data yang kita dapat juga dan yang udah dipaparkan oleh Riesa juga. Pertanyaan di awal adalah apakah ada politik di dalam olahraga? Saking banyak orang yang nggak melirik olahraga sama sekali, saking banyak orang yang nggak minat, bener kan? Iya benar. Benar. Jadi kayak mereka mikir karena udahlah percuma mau ngapain juga di olahraga, nanti di umur 25 pun bakal cari-cari kerja lagi gitu kan, bakal bingung lagi mau apa setelah olahraga, setelah umur habis di olahraga mau apa gitu. Oke, berarti ngerasa kayak nggak ada masa depan ya dari olahraga ini sendiri, padahal kan faktanya nggak seperti itu kan sebenarnya. Benar banget. Oke, berarti dari semua data yang udah kita dapat, fakta, dan analisis yang tadi udah sempat aku jelasin sedikit, yang sempat aku senggol ke bagian apa tuh tentang psikologi politik ya. Jadi, berarti kita bisa mengatakan bahwa ternyata memang ada oknum tertentu yang menjadikan olahraga ini sebagai bidang yang jadinya kurang peminatnya karena adanya si oligarki politik ini sendiri kan. Oke. Ya, yang apa gitu setelah digabung-gabungin dari data, fakta, dan analisis kita. Berarti jawaban dari pertanyaan di awal udah kejawab dong ya. Apakah ada politik dalam olahraga? Belajar dong, karena kan emang peminatnya dikit ya, kita juga bingung dong, masa peminatnya bisa sedikit itu, bisa prestasi olahraga nggak di-up, padahal kan banyak prestasi olahraga kan. Ternyata, ya balik lagi, pas udah dianalisis, oh ternyata ada oknum-oknum di balik ini, gitu. Ternyata ada peristiwa politik yang menyebabkan olahraga di Indonesia ini minim atau nggak meningkat gitu ya. Yap, betul sekali. Oke, berarti kayaknya cukup ya dari kita. Iya benar, pembahasannya udah cukup terjawab ya untuk poin intinya politik ini. Meskipun olahraga jarang banget buat maksudnya terekspos politik nggak sih, ternyata politik itu ada di dalam olahraga ya. Iya. Yap, betul banget. Ternyata aspek kehidupan kita tuh nggak jauh-jauh dari politik ya. Iya, di mana-mana pasti ada ya.
Terima sampai kasih. situ dulu. Semoga pendengar juga dapat manfaatnya dari podcast kita Amin. kali ini. Amin. Oke, aku Maya pamit. Kuria Sapitren Aziza pamit. Oke, Ya, saya Dia Putriana Rubai juga ikut pamit. oke, bye. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, bye.